Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh, NIM 20042258 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Pertukaran Mahasiswa UNP, mata kuliah Teori Organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan luas teori organisasi pada hari ini. Yang pertanyaan pertama adalah, apa argumen Anda tentang mempelajari teori organisasi ini? Perilaku organisasi ini adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu, tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku organisasi ini juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Sebuah organisasi ini terdiri atas 3 unsur pokok. Yang pertama adalah orang-orang, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah struktur. Sehingga fungsi utamanya ada yang pertama adalah sebagai wadah bagi orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Yang kedua adalah sebagai wadah untuk orang-orang yang membentuk perilaku dan budaya organisasi. Yang terakhir adalah sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai oleh seseorang. Orang-orang dalam organisasi ini pada akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuannya. Teori organisasi ini ada sejumlah pemikiran dalam konsep menjelaskan tentang pemikiran bagaimana organisasi dan kelompok individu dalam berperilaku. Dari divisi ini tersebut, organisasi seperti juga memiliki perilaku yang bisa kita ketahui. Yang kedua adalah bagaimana pendapat Anda tentang perubahan organisasi. Yang baiklah, kita akan membahas tentang perubahan dulu. Perubahan organisasi ini adalah merupakan hal yang esensi untuk persaingan jangka pendek berlangsung panjang dengan menjadi tantangan manajer. Teknologi canggih pada global dari tekanan intensitas modal bergerak cepat memaksa manajemen untuk secara konstan melakukan penghematan biaya samping meningkatkan fleksibilitas. Perubahan organisasi ini adalah proses yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan membuat kondisi organisasi menjadi lain dari sebelumnya. Selanjutnya, pengembangan organisasi adalah salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada membantu perusahaan untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan dengan melalui sumber daya manusia. Pengembangan organisasi ini adalah bersifat kritis dan berbasis sains, membantu kapasitas untuk mereka untuk merubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar. Pengembangannya meningkatkan dan memperkuatkan strategis struktur proses kerja. Pengembangan organisasi juga dikatakan sebagai wadah untuk memerlukan hasil dan waktu hasil yang tidak instan, karena banyak tahapan, proses dan evaluasi yang sama kita jalani untuk bersama. Sekian dari saya. Jika presentasi saya pada hari ini, jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya pada saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.